Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, siang, sore, tergantung adik-adik menyimaknya kapan. Ya, kali ini kita akan belajar tentang pemrograman komputer pada mata pelajaran pemrograman dasar di kelas 10 pada program kalian Teknik Komputer dan Informatika. Nah, sebelum kita ke pemrograman membuat program komputer, kita pahami dulu sebenarnya apa itu program komputer. Di sini ada kata komputer. Ini ada kata komputer. Saya kasih pointer ya. Ini ada kata komputer. Sorry. Saya pilih pointernya yang saya kasih highlight aja. Ini highlight. Ada kata komputer. Komputer seperti yang kita ketahui bahwa komputer itu punya dua komponen utama, yaitu hardware, perangkat keras, dan software, perangkat lunak. Hardware itu bentuknya adalah fisik, jadi ada alat input, output, dan processing, bentuknya fisik. Terus software bentuknya bukan fisik karena lunak. Jadi sebuah komputer bisa jalan kalau ada dua hal, ada hardware dan ada software. Nah, software atau perangkat lunak itu merupakan itu yang disebut dengan program. Itu instruksi-instruksi yang diberikan, yang ditulis sehingga si perangkat keras komputer itu bisa melakukan sebuah pekerjaan. Jadi kalau misalkan mengetik atau ini seperti menganotasi ini, kita anotasi ini misalkan. Nah, ini perintah menganotasi ini kita kasih perintah ke komputer untuk melakukan hal itu. Nah, instruksi-instruksi ke komputer itu yang namanya program. Jadi apa itu program komputer? Kumpulan instruksi atau perintah yang ditulis untuk melakukan fungsi dan tugas tertentu pada komputer. Nah, jadi ditulis dong? Iya, ditulis. Perintahnya ke komputer itu ditulis. Orang yang menulis perintah komputer itu atau program perintah itu namanya program. Orang yang menulis program komputer itu disebut programmer. Dan kegiatan menulis program komputer dinamakan pemrograman. Jadi orang yang menulis namanya programmer, kegiatannya namanya pemrograman. Nah, kumpulan program komputer, data dan pustaka atau biasa disebut library, itu kalau program komputer, kumpulan dari program komputer atau perintah-perintah itu ada data di dalamnya, ada pustaka juga, itu namanya software atau perangkat lunak. Nah, itu bagaimana kalau misalkan tidak ada data, hanya program mengolah hanya perintah-perintah aja. Ada sih perangkat lunak yang tidak memerlukan data. Ada, tapi kayaknya dia cuma fungsi atau bukan sebuah program utuh. Sebuah software utuh biasanya harus ada komponen data di dalamnya dan biasanya ada komponen pustaka di dalamnya. Jadi saya ulangi lagi, program komputer itu adalah kumpulan instruksi atau perintah yang ditulis untuk melakukan fungsi atau tugas tertentu pada komputer. Yang menulis program komputer namanya programmer, kegiatan menulis program namanya pemrograman, dan kumpulan program, data, dan pustaka itu namanya software atau perangkat lunak. Oke. Menurut fungsinya, perangkat lunak dibagi menjadi dua. Jadi hasil pemrograman kita tadi itu dibagi menjadi dua. Ada namanya perangkat lunak sistem operasi atau sistem operasi, ini OS. Adalah definisinya ini, perangkat lunak yang mengatur dan mengontrol perangkat keras sehingga perangkat lunak aplikasi dapat melakukan tugasnya. Jadi ada hardware. Ini hardware kenapa bisa dipakai buat mengetik? Ada keyboard misalkan, ada monitor, kasih listrik, menyala. Apa otomatis ketika kita mengetik di keyboard langsung menyala, langsung jadi A misalkan? Ya enggak bisa. Harus ada dulu sebuah sistem yang menerjemahkan fungsi-fungsi dari perangkat keras itu. Nah, perangkat lunak yang menerjemahkan itu namanya sistem operasi. Contohnya Windows. Ini mungkin di
desktop komputer, di komputer besar. Linux juga, ini di smartphone, Android, iOS, ada Mac OS untuk yang punya Apple misalkan. Nah, ini yang namanya sistem operasi. Nah, tapi kan sistem operasi dia hanya menerjemahkan fungsi hardware, sedangkan fungsi untuk bekerja namanya perangkat lunak aplikasi. Itu untuk bekerja. Jadi misalkan bagaimana caranya membuat video atau presentasi atau membuat gambar. Nah, perangkat lunak yang kita pakai atau software yang kita pakai namanya aplikasi. Jadi, perangkat lunak aplikasi berfungsi untuk mengerjakan tugas tertentu pada komputer. Contohnya Adobe Photoshop, ini untuk menggambar. Microsoft Word untuk mengetik atau mengolah tulisan. Google Chrome untuk browsing dan lain-lain. Nah, semua itu perangkat lunak aplikasi. Sebuah komputer, kalau tidak ada perangkat lunak aplikasi, bisa nyala, bisa jalan. Tapi tidak bisa digunakan. Tidak ada aplikasinya. Tapi kalau sebuah komputer hanya ada aplikasi, tidak ada OS, operating system, tidak bisa jalan. Aplikasinya, hardware-nya harus diterjemahkan dulu. Jadi keyboard itu, ketika dia mencet A, diterjemahkan dulu oleh OS bahwa dia itu alat input. Baru fungsinya itu dipakai oleh aplikasi, perangkat lunak aplikasi. Jadi software, sekali lagi software berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua, sistem operasi dan aplikasi atau perangkat lunak aplikasi. Nah, ini saya kira itu pendahuluannya. Selanjutnya, silakan membuat sebagai bahan tugas pertama, silakan membuat resume, ini resume. Silakan membuat resume atau kesimpulan tentang sejarah perkembangan sejarah perkembangan pemrograman komputer. Jadi sejarah perkembangan pemrograman komputer, silakan bikin resume. Ya, ketikan 1 lembar lah. Lalu kirimkan ke email. Ini email saya. Jadi silakan adik-adik bikin resumenya, tugasnya dikirimkan ke email. Bagaimana cara bikin email? Ya, silakan pelajarilah. Masa orang TKI tidak bisa bikin email? Bikin email dan kirimkan tugasnya ke email saya yang ini. Sejarah perkembangan pemrograman komputer, itu tugas 1. Nanti di situ kita bisa lihat bahwa pemrograman komputer itu sudah lama, dari Charles Babbage, ada Lovell, sampai ke tingkat bahasa pemrograman yang sekarang yang sudah hampir mirip-mirip dengan bahasa pemrograman manusia. Nah, sejarahnya, stepping stone-nya itu silakan dibuat resumenya, 1 lembar ketikan lah. Berapa itu? 500 kata ke berapa? 500 karakter ke berapa? Kirimkan ke saya lewat email. Itu akan menjadi tugas pada pertemuan kita. Saya kira demikian untuk pertemuan pertama. Nanti kita lanjutkan ke pertemuan berikut. Terima kasih.